Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wahyu Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 17 Desember 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Krista Harjahulu dari Gereja Banua Nia Kristus Protestan atau BNKP dengan judul Hidup sebagai Umat Tuhan. Didasarkan pada kitab Nabi Zakaria pasal 8 ayat pertama sampai ayat 17 dan kita akan merenungkan nanti secara khusus ayat 8b dari Zakaria pasal 8. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa di surga, kami bersyukur padamu karena Tuhan terus menerus melindungi, menyertai, mencintai kami. Dan kini kami ingin belajar kembali dari firman Allah pada hari ini. Sertai kami dalam membaca, dalam mendengarkan, dan juga dalam hamba-Mu dalam menyampaikannya. Supaya dengan demikian firman Engkau sampaikan kepada kami semua dapat kami terima dengan baik dan kami berlakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita Zakaria pasal 8 ayat 8b. Dengarkanlah firman Tuhan. Mereka pun akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Sahabat, ketika fitur grup WhatsApp diluncurkan, kita mulai terhubung kembali dengan teman-teman lama yang bahkan sudah puluhan tahun tidak pernah berkomunikasi. Pertemuan kembali di grup WhatsApp selalu diawali dengan kegembiraan, nostalgia, hingga kemudian mulai timbul gesekan karena pola komunikasi yang tidak lagi sama seperti dulu ketika masih muda. Tidak jarang muncul berbagai peraturan tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dibahas demi menjaga hubungan yang tetap harmonis dan semua anggota grup harus mematuhinya. Demikian pula ketika kita bergabung dalam komunitas persekutuan umat Allah. Kita harus mau belajar memahami kehendak Allah, mengerti perintahnya dan menaati perintahnya dengan sepenuh hati. Bangsa Israel beberapa kali mengalami kekalahan ketika diserang oleh musuh. Sebagian dari mereka menjadi tawanan di negeri musuh. Sementara sebagian lainnya tetap tinggal, tetap hidup dalam kesengsaraan. Namun Allah terus bekerja untuk memulihkan mereka. Dan ketika waktunya tiba, Allah mengumpulkan mereka kembali untuk memulai kehidupan yang baru. Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Allah. Hal ini mengandung makna bahwa Allah akan memerintah atas mereka dan mereka harus taat kepadanya dalam kesetiaan dan kebenaran. Sahabat, sebagai umat Tuhan kita dituntut untuk hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Jangan hanya tercatat sebagai anggota gereja, tetapi ambil juga bagian dalam kegiatan pelayanan gereja. Nah sahabat, bila Anda punya pengalaman, Anda seorang aktivis gereja, Anda boleh cerita apa yang pada awalnya mendorong Anda untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Karena kesaksian Anda pasti akan menjadi dorongan bagi yang lain untuk juga terlibat dalam kegiatan gereja. Dan jika ada di antara sahabat YKB yang ingin didoakan oleh tim doa YKB, silakan sampaikan kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mau menerima kami, mengangkat kami menjadi umat-Mu yang Engkau rawat, yang Engkau pelihara, yang Engkau tuntun. Berikan kami hati yang taat kepadamu, supaya dengan demikian kami dapat hidup dengan segala kelimpahan yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap pelayan-pelayan gereja yang memberikan diri, memberikan waktu, mempersembahkan keahlian, mempersembahkan tenaga, mempersembahkan bahkan materi mereka untuk melayani di rumah Tuhan, untuk membuat gereja Tuhan dapat menjadi rumah bagi setiap anggotanya untuk bertumbuh dan belajar melayani dan bersaksi. Berkatilah para pelayan-pelayan gereja, biar mereka boleh terus merasakan dan meyakini bahwa
melayani di rumah Tuhan tak membuat mereka kehilangan apapun. Bahkan Tuhan semakin terus menambahkan segala hal dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, sempurnakanlah karena kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, beri jempol, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.